Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang seni budaya untuk kelas 10 pada tingkatan SMA, MA, SMK sederajat. Bersama saya Ujen Senal Akhil. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang musik tradisional. Namun sebelum itu kita terlebih dahulu harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kita miliki setelah mempelajari tentang seni musik tradisional ini. Nah, yang pertama kita harus bisa memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional. Yang kedua, bisa menganalisis alat musik tradisional berdasarkan jenis dan fungsi pada masyarakat pendukungnya. Kemudian bisa memainkan alat musik tradisional dan bisa mempresentasikan hasil analisis alat musik tradisional berdasarkan jenis dan fungsinya pada masyarakat pendukungnya. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk menyamakan persepsi. Apakah kamu suka musik? Apakah setiap hari kamu mendengarkan musik? Baik itu lewat HP, radio, MP3, MP4, TV dan lain sebagainya. Jika kalian pernah mendengarkan musik tersebut, apakah juga kalian pernah mendengarkan atau melihat pertunjukan musik tradisional? Nah, dengan demikian kalian memiliki persepsi tentang musik dan musik tradisional. Lalu, apakah musik itu dan apa pula musik tradisional itu? Nah, untuk selanjutnya, persepsi yang kalian miliki coba kita bandingkan dengan pengertian atau definisi yang dikemukakan para ahli yang kemudian saya rangkum dalam definisi berikut ini. Bahwa musik adalah salah satu cabang kesenian yang mempergunakan bunyi, suara, dan nada sebagai bahan bakunya atau substansi dasarnya. Kemudian, musik tradisional adalah alat musik yang adalah musik yang hidup dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Dengan istilah lain, musik tradisional ini disebut dengan karawitan. Nah, karawitan ini merupakan kesenian daerah yang diwujudkan dalam bentuk bahasa bunyi sebagaimana diungkapkan oleh Suryana dalam Budiwati tahun 1985 bahwa karawitan adalah musik daerah-daerah di Indonesia. Kekhasan musik tradisional. Kita tahu hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai seni musik tradisional yang sangat unik dan khas. Nah, jenis musik yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah itu memiliki kekhasan dan keunikan sebagai ciri budayanya. Hal itu dapat dilihat dari teknik permainannya, bentuk penyajiannya, fungsinya, maupun organologi bentuk alat musiknya, seperti gamelan dari Sunda, Jawa, Bali, kemudian ada juga gambang kromong dan tanjidor dari Betawi, tarling dari Cirebon, gondang dari Sunda dan Batak. Kemudian juga ada tarawangsa dan angklung ya, dari Sunda, kolintang dari Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi jenis musik tradisional di negara kita. Nah, musik tradisional ini menggunakan bahasa, kemudian gaya dan tradisi yang khas dari setiap daerahnya yang perlu ditumbuh kembangkan dan dilestarikan serta dipertahankan nilai-nilai estetisnya untuk menambah kekayaan dan pembendaharaan seni yang ada di masyarakat kita. Musik sebagai simbol. Musik ini seperti halnya cabang seni yang lain sangat syarat dengan simbol tertentu yang berhubungan erat dengan makna tertentu di dalam kehidupan masyarakat pendukungnya.
Nah, simbol-simbol tersebut tampak pada karakter bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat-alat musik tersebut. Termasuk diantaranya adalah vokal suara manusia. Nah, secara musikal, simbol-simbol musik dapat tampak pada elemen-elemen di dalamnya, seperti tinggi rendahnya nada, ritme, dinamika, atau tempo. Nah, kemudian musik tradisional juga bisa kita lihat dalam elemen-elemen musiknya. Nah, di dalam elemen musik tradisional itu terdapat nada, ritme, dinamika, tempo, dan lain sebagainya yang kemudian nanti akan kita jelaskan pada bagian berikutnya. Unsur-unsur musik tradisional. Dalam musik tradisional ini ada istilah yang disebut dengan harmoni. Nah, harmoni ini adalah cabang ilmu pengetahuan musik yang membahas dan membicarakan perihal keindahan komposisi musik, keserasian, keselarasan, dan kesesuaian musik dari setiap instrumen atau alat musik dalam bentuk musik yang tampil sebagai suatu bentuk yang utuh, enak didengar, dan memenuhi syarat karya musik disebut pula harmoni. Nah, harmoni ini memiliki elemen interval dan akord. Akord adalah susunan 3 nada atau lebih yang bersuara sama dalam oktav dan satu oktav, dan apabila dibunyikan secara serentak akan terdengar harmonis. Nah, akord ini mengiringi melodi suatu lagu sebagai suatu kegiatan yang utuh dan enak didengar. Jadi melodi memenuhi aspek musik secara horizontal, sedangkan harmoni ini memenuhi musik secara vertikal. Nah, harmoni ini terdiri dari interval, kunci atau akord, dan juga skala. Unsur musik tradisional. Yang berikutnya adalah dinamik, di mana dinamika adalah tingkat keras dan lembutnya cara memainkan musik. Nah, dinamik ini diperlukan agar musik tidak monoton atau datar, sehingga dalam permainan musik ini nanti tidak akan membosankan bagi audien atau penonton serta penikmatnya. Yang berikutnya adalah tempo. Tempo adalah pengelompokan ketukan-ketukan dasar yang tetap dari suatu lagu. Dalam musik populer, ia sering disebut dengan beat, yang merupakan suatu kata dalam bahasa Inggris yang berarti ketukan dalam bahasa Indonesianya. Nah, jenis tempo atau matra ini membentuk jenis-jenis birama. Seperti yang telah kita ketahui, ada 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 3/8, 6/8, 9/8, dan juga ada 12/8. Nah, angka-angka yang di sebelah kiri garis miring ini menunjukkan jumlah ketukan per biramanya, sedangkan angka yang sebelah kanan ini menunjukkan nilai not dasar yang melandasi berbagai nilai not yang membentuk ritme suatu lagu. Tempo ini juga menunjukkan cepat lambatnya irama musik ini dibagi ke dalam beberapa macam. Ada tempo cepat. Ini tempo cepat ini terdiri dari allegro, kemudian allegretto, kemudian allegrissimo, kemudian ada presto, kemudian juga accelerando. Nah, bagi macam yang kedua atau jenis yang kedua adalah yang temponya sedang. Nih, pada tempo sedang ini ada moderato, kemudian allegro moderato, kemudian juga ada andante. Nah, pada kelompok yang ketiga ini adalah tempo lambat. Ini ada largo, kemudian larghissimo, ada larghetto, kemudian ada grave, dan juga ritardando. Silakan nanti pengertiannya diinikan sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ritme, di mana ritme adalah rangkaian gerak yang beraturan dan menjadi unsur di dalam musik. Nah, ritme ini terbentuk dari kelompok bunyi dan panjang pendeknya dalam waktu yang bermacam-macam, kemudian membentuk pola irama dan bergerak menurut pulsa dalam setiap ayunan biramanya. Ini menurut Jamalus pada tahun 1998. Nah, ritme ini merupakan panjang dan pendeknya nada dalam musik yang merupakan aliran ketukan dasar yang teratur mengikuti beberapa variasi gerak melodi. Nah, ritme ini dapat kita rasakan dengan cara mendengarkan musik tersebut secara berulang-ulang. Nah, kemudian kita akan tahu ritmenya. Nah, ritme ini terdiri dari not, ketukan, dan tempo. Selanjutnya adalah melodi. Melodi adalah tingkatan tinggi rendahnya dan panjang pendeknya nada dalam musik.
atau rangkaian nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendahnya atau naik turunnya nada musik. Nah, garis ketinggian nada dan irama adalah unsur-unsur dalam melodi yang menetapkan sifat daripada musik itu. Kemudian bentuk susunan nada yang bersifat melodis ini dapat terdengar naik turun dan terkadang melangkah dengan lompatan tertentu sehingga mengakibatkan perbedaan tinggi nada yang disebut dengan interval. Nah, melodi ini terdiri dari pitch, durasi, dan tune. Kemudian jenis alat musik tradisional yang kedua adalah kelompok membranofon atau merupakan alat musik yang sumber bunyinya bersumber dari membran atau selaput kulit yang dipasangkan pada sebuah tabung atau kotak. Nah, alat musik pada golongan ini adalah kita ambil contoh tifa yang biasanya berasal dari Papua dan sekitarnya. Kemudian juga ada gendang atau kendang ya. Nah, kalau kendang ini hampir setiap pulau hampir ada. Nah, kemudian yang berikutnya adalah elektropon yang merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari alat yang menggunakan aliran listrik. Nah, contohnya adalah gitar elektrik dan organ. Nah, walaupun ini termasuk dalam gitar listrik ini merupakan salah satu musik modern, alat musik modern. Tapi gitar dan organ ini sering dikolaborasikan dengan alat musik tradisional. Model di Cirebon itu ada gitar dan suling menjadi
jenis musik tarling. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jenis alat musik tradisional yang keempat, ada idiopon, merupakan alat musik yang sumber bunyinya bersumber dari alat musik itu sendiri. Sebagai contohnya adalah gong, kemudian ada kolintang, ada saron. Nah, ini contohnya, ini adalah gong. Nah, kemudian ada kolintang, kemudian di sini juga ada saron. Ya. Sedangkan kelompok yang kelima merupakan alat musik kordofon, adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Sebagai contohnya adalah rebab dan siter. Nah, di Jawa Barat ada yang disebut dengan kecapi. Ini merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Ini contoh rebab dan ini adalah contoh siter. Contoh jenis musik daerah. Ada beberapa contoh jenis musik daerah yang kita kenal. Sebenarnya masih banyak, tapi saya ambil beberapa bagian saja. Beberapa saja. Ada tanjidor dari Jakarta, kemudian ada angklung dari Jawa Barat, kemudian ada terbangan dari Aceh, ada gamelan dari Jateng, Daye, Jatim, sampai Bali dan lain sebagainya. Nah, berikutnya fungsi alat musik tradisional. Alat musik tradisional ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang saya sampaikan di sini ada alat musik tradisional sebagai sarana upacara adat. Kita tahu kita memiliki berbagai macam adat istiadat, dan biasanya pada upacara-upacara adat akan disertai dengan alunan musik tradisional. Nah, kemudian ada fungsi yang lainnya adalah pengiring tarian. Nah, pada tarian-tarian daerah, alat musik tradisional berfungsi untuk mengiringi tarian-tarian tersebut. Nah, kemudian fungsi yang lainnya adalah sarana komunikasi, ya. Berkomunikasi tidak selamanya harus dengan kata atau kalimat atau kata-kata verbal. Bisa juga ide, gagasan, pikiran, perasaan ini kita sampaikan kepada yang lainnya melalui musik. Kemudian yang berikutnya adalah sarana hiburan. Ya, kemudian yang terakhir adalah sarana ekspresi diri. Jadi segala perasaan kita, ide dan gagasan bisa kita komunikasikan, bisa kita ekspresikan, bisa kita sampaikan kepada orang lain supaya orang lain tahu, bisa dengan melalui alat musik tradisional yang kita mainkan.
Nah, setelah mendengar dan menyimak penjelasan tadi tentang seni musik tradisional, maka untuk selanjutnya tugas buat kalian adalah coba amati alat musik tradisional di berbagai daerah, khususnya di negara kita yang begitu banyak alat musik tradisionalnya dan juga memiliki karakteristik masing-masing setiap daerahnya. Nah, setelah kita inventarisir, lalu buatlah masukkan ke dalam tabel atau buatlah tabel terlebih dahulu, kemudian masukkan datanya yang kita peroleh tadi pada tabel sebagaimana di bawah ini. Nah, ini tabelnya nomor 1 ada urutan, kemudian pada kolom yang selanjutnya ada jenis instrumen, kemudian kolom berikutnya daerah asal daripada alat tersebut ya. Kemudian kolom berikutnya karakter musikal dari alat tersebut, dan yang berikutnya karakter non musikal seperti yang sudah dijelaskan tadi terhadap alat tersebut. Kemudian lampirkan juga gambar ya, kalian bisa download, kemudian cetak, kemudian tempelkan gambar tersebut di kolom bagian gambar, dan silakan tugas ini diserahkan pada hari Jumat di meja saya. Ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Mohon maaf barangkali di sana ada kekurangan, dan mudah-mudahan kalian bisa terus semangat belajar dan diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.